siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ayu Astuti dalam acara Seputar Berita untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita siang ini. Berita terkini pada tahun 1961 berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bandung, Gerakan Non-Blok secara resmi didirikan pada KTT pertama yang diselenggarakan pada tanggal 1-6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tujuan dari adanya organisasi Gerakan Non-Blok ini pastinya sebagai salah satu untuk mengatasi ketegangan antara dua blok yang terlibat dalam perselisihan. Untuk info lebih lengkap, bisa simak penjelasan yang akan disampaikan oleh reporter kami, Siti Alifi yang sedang berada di tempat kejadian. Silakan Siti Alifi. Ya, terima kasih Ayu. Baik pemirsa, sementara yang bisa saya sampaikan dari Beograd, Yugoslavia, telah terjadi pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Aligned Movement yang berarti sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap bahwa negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Negara blok barat mempunyai jumlah yang lebih banyak, yakni 8 negara, sedangkan untuk blok timur hanya terdiri dari 4 negara saja. Untuk mempertahankan kedudukan tiap blok, blok barat akhirnya membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO, sedangkan untuk blok timur membentuk Pakta Warsawa. Selain itu, kedua blok tersebut terus mencari keberadaan sekutu untuk menambah pertahanannya di wilayah Asia, Afrika, dan juga Amerika. Oleh sebab itu, dalam menanggapi keadaan yang sewaktu-waktu bisa memanas, negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan juga akhirnya melakukan diskusi melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Pada pertemuan negara anggota KAA tersebut di Indonesia pada tahun 1955, lahir sebuah kesepakatan yang bernama Dasar-Sila Bandung. Saat ini sedang hadir bersama saya para tokoh penting pendiri GNB, yakni Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan juga Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Baik, selamat siang Tuan Nehru. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Anda memperkenalkan kata non-blok dalam pidato pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato tersebut, Anda menjelaskan mengenai 5 pilar yang digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India atau disebut dengan PENSILS atau 5 pengendali. Apakah bisa Anda jelaskan apa isi dari 5 pilar tersebut? Selamat siang kembali saya ucapkan. Jadi saya akan menyebutkan apa saja isi dari 5 prinsip PANSEL yang menjadi pedoman dalam pembentukan relasi Sino-India. Yang pertama, kedua belah pihak harus saling menghormati dari kedaulatan wilayah masing-masing. Yang kedua, kedua belah pihak harus menahan diri dari agresi terhadap satu sama lain. Yang ketiga, kedua belah pihak harus menghindari campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Yang keempat, kedua belah pihak harus terlibat dalam kesetaraan dan kerjasama untuk saling menguntungkan. Yang kelima, kedua belah pihak harus berusaha untuk hidup berdampingan secara damai. Jika menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hubungan kedua belah mereka, maka hampir tidak akan ada konflik dan tentu saja tidak ada masalah. Baik, terima kasih Tuan Nehru. Sekarang kita beralih kepada Tuan Joseph Broz Tito. Apa tujuan yang dihasilkan dari adanya Gerakan Non-Blok ini? Utama dari adanya Gerakan Non-Blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari GNB ini antara lain: 1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memihak fakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk manifestasi para imperialisme. 4.
memperjuangkan dan menentang kolonialisme, penduduk, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. 5. Persiapan senjata. 6. Tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. 7. Menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. 9. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. 10. Mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan dan kemerdekaan. 11. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Tuan Joseph. Ya, sama-sama. Sekarang kita beralih kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok untuk mewujudkan perdamaian dunia? Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam proses terciptanya GNB. Salah satu perannya ialah sebagai negara pelopor serta pendiri dari GNB. Indonesia pun memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan tersebut. Di antara peran Indonesia dalam GNB ialah 1. Indonesia sebagai pelopor GNB, 2. Menjadi tuan rumah dari KA serta KTT. Tercetusnya ide untuk membentuk GNB ialah berasal dari konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. 3. Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. 4. Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB semenjak Indonesia merdeka. Indonesia menentang berbagai macam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian tersebut dijunjung serta diaplikasikan dalam politik. Luar negeri bebas aktif di Indonesia. Politik tersebut sejalan dengan prinsip yang dibentuk oleh GNB. 5. Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. 6. Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dari KTT GNB. Baik, terima kasih Insinyur Soekarno. Baik, sama-sama. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan saat ini. Saya Siti Alifi Malupinisa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.